Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana memahami apabila menuruti hawa nafsu. Di dalam Al-Quran bahwa manusia disebut bashar, yaitu karena manusia ini berbentuk fisik dengan kelengkapan inderanya. Ada mata yang berfungsi untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan anggota indera yang lain yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi saling terkait dalam suatu gerakan tubuh manusia itu, saling mendukung sebagai manusia yang hidup dan beraktivitas. Lalu manusia disebut insan karena manusia adalah makhluk psikologis yang kadang bahagia dan juga kadang resah, yang kadang gembira dan kadang sedih, kadang senang, kadang juga terjadi kegundahan. Ya karena manusia adalah sebagai makhluk psikologis yang mempunyai suatu jiwa, yang di dalam jiwa itu terdiri dari ada nafsu, an-nafas atau hawa nafsu, ada hati nurani atau basyirah, ada juga sahwat, ada juga sifat, dan ada yang lain yang dalam ilmu psikologi kita bisa pelajari. Para pendengar yang berbahagia, bahwa kata insan di dalam bahasa Arab diambil dari kata nasya yansa yang artinya lupa, atau uns yang artinya mesra, juga dari kata nasa yanusu yang artinya bergejolak. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki tabiat mesra tetapi sering lupa dan memiliki gejolak keinginan yang tak pernah berhenti. Selagi manusia dalam keadaan lupa diri dalam pengaruh gejolak jiwa itu dan keinginannya, maka manusia tidak dapat merasakan ketenangan dan ketentraman hidup. Oleh karena itu manusia dalam kehidupannya akan selalu mencari ketenangan, selalu mencari kenyamanan, mencari ketentraman, mencari keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupannya. Dengan demikian, itulah tentu manusia harus senantiasa berusaha menjadikan jiwanya ke dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, suatu kehidupan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita simak di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi olehnya, diridhoi oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia ridho dan Allah juga meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Surga Allah itu bagaimana? Surganya Allah yaitu suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, keharmonisan, serta kedamaian dalam suatu kehidupan di dunia maupun suatu kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal jiwa yang tenang ini, itu kita dapat melihat dalam hadis yang menyebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Innallah, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada bentuk fisikmu semua, bentuk jasad kalian semua, tidak melihat gagah, cantiknya, tampannya, postur tubuhnya. Allah tidak melihat kalian dalam sisi itu. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat kepada suwarikum, dandanan kalian semua, posisi kalian semua, jabatan, kedudukan, status sosial, apa itu ketua umum partai, ketua umum organisasi, pejabat pemerintah, pengusaha sukses. Tidak melihat Allah kepada hal-hal yang seperti itu kepada kalian semua. Tetapi walakin yang zuru, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya ila qulubikum, kepada hati kamu semuanya. Hati ini adalah yang dimaksud jiwa. Apakah berjiwa yang tenang? Apakah berjiwa yang berhawa nafsu negatif? Oleh karena itu, kalau hati kita bergejolak yang cenderung mengikuti ambisi, mengikuti hawa nafsu, hati yang pemarah, hati yang bergejolak untuk melakukan suatu kemungkaran, maka inilah yang sesungguhnya disebut jiwa yang lawamah, jiwa yang bimbang, yang selalu berkeinginan untuk
melakukan suatu keburukan dalam kehidupannya. Baik atau buruk gejolak jiwa, semua akan termanifestasi terhadap bentuk fisik manusia itu. Nah, ketika kita bergejolak yang buruk, mengikuti hawa nafsu, tentu seperti contoh wajah kita akan berubah muram dan terlihat tidak indah. Terlihat menyeramkan. Karena ada rasa marah di dalam diri kita itu. Kalau kita hatinya tenang, mempunyai kecenderungan yang baik, tentu fisik kita juga akan terlihat indah. Bagi perempuan, bagi seorang wanita, akan memancarkan kecantikannya dan keindahan serta kemolekannya. Tetapi apabila wanita itu dalam keadaan marah, maka kecantikan, keindahan, dan kemolekannya akan tidak memancarkan sinar. Justru yang terlihat adalah kemurungan dan terlukis wajah yang menyeramkan. Itulah makanya mari kita usahakan untuk tidak marah. Inilah yang merupakan bentuk bagaimana kita benar-benar dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa aslu kulla ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-radha'anin nafsi. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah adanya ridho kita. Adanya rasa ridho terhadap hawa nafsu. Ridho itu banyak kita mengerti bahwa pengertiannya rela. Pengertiannya merestui atau menyetujui. Jadi kalau kita ridho atau menyetujui atau kita rela, kita menuruti keinginan nafsu itu ada di dalam diri kita, maka pangkal segala maksiat itu, pangkal daripada kelalaian dan syahwat itu, ya sesungguhnya adalah karena kita ridho terhadap hawa nafsu atau kita terkendali oleh hawa nafsu kita. Sedangkan hawa nafsu itu adalah pintu gerbang masuknya setan untuk menggoda, menghasut, mengajak kita kepada keburukan dan kemungkaran. Sehingga yang tepat adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga nafsu itu menjadi suatu kontrol kepada kita agar menjadi penguji sistem kualitas jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu berlawanan dengan hati nurani atau kita sebut sebagai basyirah, sinar Tuhan yang menancap di dalam hati kita. Basyirah ini mengajak kita selalu untuk melakukan suatu kebenaran, suatu kepatuhan, ketaatan kepada hukum-hukum Allah dan ajaran
Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menaruh hawa nafsu kepada manusia? Ini sesungguhnya hawa nafsu itu fungsinya adalah sebagai penguji sistem jiwa manusia agar semakin berkualitas, agar semakin kokoh dalam dirinya, keteguhannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan perintah-perintah Allah dan Rasul Allah serta meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan dalam Mutiara Hikmah ini, wa aslu kulla ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur radha minka anha. Maksudnya, dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian, artinya di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia, adalah engkau tidak ridho terhadap hawa nafsu. Jadi adanya ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian jiwa manusia itu karena tidak ada keridhoan oleh manusia itu kepada hawa nafsu itu. Artinya, jiwa manusia kita ini hendaklah yang dapat mengendalikan hawa nafsu dan bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu sendiri. Inilah sesungguhnya jihad terbesar bagi manusia dalam kehidupannya, yaitu jihad memerangi hawa nafsunya sendiri. Dalam Mutiara Hikmah ini disebutkan bahwa seseorang disebut bodoh apabila seseorang itu tidak mampu untuk menundukkan bisikan-bisikan hawa nafsunya yang mengajak ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, manakala bisikan-bisikan tersebut membawanya ke dalam kubangan hawa nafsu, ke dalam kolam got atau rawa hawa nafsu yang tidak terkendali. Marilah kita senantiasa mengontrol diri kita, mengecek diri kita, apakah kita masih terlena, apakah masih ada dalam posisi mengikuti hawa nafsu, atau dalam posisi dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, disinilah nilai keunggulan kita, nilai kualitas kita berhadapan kepada Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjalaninya sebagai hamba Allah yang tawadu, yang tunduk kepada kepatuhan hukum-hukum Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang ridho dan diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.